promise to you, my channel will reveal all about traveling, trips, and tricks. For cabin crew, please take your seats for takeoff. Okay, travelers, for this first episode, my guest is one of my travel buddies, of course, that become one of my besties. She is mbak-mbak kantoran juga sih, yang kerja di salah satu kantor BUMN. Kenapa undang dia? Karena as my promise, as I told you before, dia ini yang suka arrange trip kita nih setiap tahun, karena kita tuh ada geng traveler gitu. Jadi tiap tahun kita harus reuni. Nah, yang menarik waktu pertama kali kita ke West USA itu kan kita sama sekali nggak ada yang pernah sana. Nah, ini tuh si dia ini yang mengarrange semuanya. Let me introduce you, Mbak Ari. Halo, apa kabar Hana? This is my first episode. Yay! Perdana gue. Lo juru kuncinya yang gue nanti-nanti. Jadi di episode ini tuh gue excited banget karena kita mau ngomongin hal yang kita benar-benar bisa berdebar-debar hatinya, ya nggak sih? Kita udah dari tahun sebelumnya, iya kan? Nah, makanya gue tuh pengen kasih tahu ini tips dan trik ini ke travelers di luar sana, gimana sih caranya supaya kita dapat tiket yang murah tapi nggak murahan, kita tetap enjoy gitu. Apa nih yang lo mau tahu? Lo mau tahu tiket dulu nih ceritanya atau mau tahu caranya bikin itinerary, terus gimana caranya dapat tiket murah, terus nanti kalau di negara tujuan tersebut tinggalnya di hotel atau hostel gitu. Coba lo ada advice? Oke. Berarti start from lo mau kemana gitu ya? Yes. Let's say misalnya pilihan negara dulu nih. Pilih negara dengan budget murah. Karena kan channel gue ini tentang budget, all about budget. Oke, misalnya budget ya. Kalau misalnya budgetnya murah sih ya Asia Tenggara oke ya. Biasanya kan kita masih bisa ini ya, bisa apa namanya mirip-mirip lah gaya hidup. Ya. Betul, terjangkau kakak. Lalu misalnya kita mau mulai, let's say apa, Thailand lah ya kita bikin ya. Boleh. Nah, misalnya kita mau ke Thailand. Nah, kita kan mesti cari tiket lah ya pertama kali. Nah, gimana sih cara cari tiket yang murah? Nah, kalau misalnya Asia Tenggara sebenarnya cenderung banyak pilihannya kalau dari negara kita gitu. Nggak susah lah gitu. Apalagi kemarin kita masih, sebelum pandemi kita kayak let's say AirAsia itu kan banyak banget ya bisa lewat Don Muang sama pilihan yang betul, gitu. Nah itu, kalau misalnya mau beli tiket murahnya, nah biasanya si airline ini punya jadwal promo tertentu kan. Nah, kapan tuh? Nah biasanya mereka juga tricky tuh. Biasanya orang baru selesai liburan, mereka tuh baru buka. Nah kalau kita mau liburan akhir tahun lah misalnya ya, mahal. Biasanya setelah liburan tengah tahun. Jadi lo baru kelar liburan sekolah anak-anak. Nah, mereka tuh biasanya udah mulai tuh gencar buka promo untuk liburan akhir tahun gitu. Emang harus extra budget ya, nggak bisa mendadak dapat tiket yang murah. Betul. Nah, itu kan memang harus jauh-jauh hari. Kadang-kadang bahkan ada yang setahun sebelumnya, Han. Jadi memang kayak kita mau traveling di bulan Desember gitu atau di bulan Januari. Nah, bisa jadi promonya di bulan Oktober tahun sebelumnya. I see. Terus mensiasati untuk tinggal penginapannya ya di hotel atau hostel gitu. Nah, sekarang balik lagi, kamu jalan-jalan mainnya apa sih tujuannya gitu? Kan ada orang yang memang mau jalan kuliner, ya kan? Aku berarti harus deketin, biasanya kan di kota-kota tuh kalau misalnya tempat makan ya kan, misalnya lo mau cari apa nih, fine dining misalnya, atau gue mau cari makanan lokal, pasar-pasar malam atau traditional market gitu kan. Nah disitulah, mainnya lo berapa hari nih misalnya, gue 3 hari memang khusus buat kuliner, ya udah berarti fokus lo ya di sekitar dalam kota, carilah yang hotel menjangkau dengan jarak-jarak itu. Tapi kalau misalnya lo lebih suka extreme sport gitu, mungkin kan itu kan ada di pinggir-pinggir ya, atau lo mau combine, nah berarti preference lo yang lebih banyak kemana?
Sebenarnya lebih ke situ sih. Atau juga lo suka hiburan malam, let's say gue maunya setiap malam have fun gitu kan. Ya carilah misalnya kalau di Thailand apa, Kosan Road misalnya yang heboh-heboh gitu deh. Atau Red District. Wow. Iya bisa, cuman masa lo tidur deket-deket orang gitu. Ya boleh-boleh aja sih. Belanja ya kan. Lo mau belanja di apa tuh Pratunam lah, segala mall-mall Bangkok gitu kan. It all depend on your budget and your option ya. Kamu maunya liburan ini mau ngapain sih gitu kan. Mau jalan-jalan doang, belanja-belanja, mau makan, atau mau ke tempat historis gitu kan bisa juga tuh. Mau ke mana namanya, candi-candi gitu-gitu loh. Terus kalau untuk makan bisa kita press gitu loh budgetnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, lo mesti tricky juga nih ketika lo cari hotel. Entah lo misalnya lo lebih nyaman hotel atau hostel misalnya. Cari kalau bisa yang dapat breakfast. Ya kan, lo bisa dapat breakfast artinya lo udah nggak mikirin makan sarapan. Kedua, kalau memang ada sisaan breakfast lo bisa bungkus lah tuh, atau kayak bangsa pisang, jeruk kan, atau yogurt yang bisa lo selipin. Itu bisa lo masukin gitu kan ke dalam tas buat pas snacking time. Tapi kalau memang nggak mungkin, ya mau nggak mau lo harus cari atau membawa bekal sendiri, let's say mie instan atau model-model Coco Crunch gitu ya, atau beli roti lah malamnya gitu. Rasanya kalau di Thailand sih nggak gitu mahal ya. Ya. Juga nggak gitu mencekek ya. Iya. Kan kayak misalnya nih lo ke Jepang, di situ kan juga banyak konbini jual nasi gulung tuh. Itu juga kan nggak mahal, ya kan? Itu juga sebenarnya ngenyangin. 1 atau 2 sushi gulung gitu-gitu kan lumayan ya gitu. Bisa lo bawa sambil makan, lumayan lah itu buat breakfast. Nah, dari mensiasati tadi hotel, tiket, makan, itu tadi kita tarik lagi buat kita bikin si itinerary, ya nggak sih? Yes, betul. Terus misalnya mau ke negara yang misalnya kayak Jepang lah ya, Jepang kan pakai visa. Itu sih kalau misalnya travelers di luar yang belum pernah bikin visa, susah nggak sih? Ya biasanya kan kalau misalnya embassy punya masing-masing ini ya syarat lah gitu kan. Sebenarnya mereka itu prinsipnya nggak ribet, cuman kadang-kadang kalau kita bikin melalui si agent, mereka tuh harus punya standar. Sebenarnya standar ini yang supaya kita lolos sih sebenarnya. Misalnya lo harus punya jumlah tabungan sekian puluh juta. Sebenarnya di embassy sendiri menurut gue nggak se-strict itu. Artinya minimum misalnya lo 10 hari, ya lo paling nggak 1 juta sehari itu sebenarnya udah cukup. Biasanya si embassy maunya segitu udah aman gitu. Lalu atau minimum lo sana berapa hari? Yes, misalnya 1 juta kali 10 hari ya 10 juta lah minimal, sebenarnya sudah oke. Cuman kadang-kadang travel agent kan nggak mau ambil resiko ya. Jadi kadang-kadang dia suka 3 kali lipat, ya harus minimum 30 juta atau 50 juta, gila kan? 1 juta ya. Nah ini nih masalahnya, jadi travelers di luar jadi kayak agak takut misalnya mau pergi ke negara yang jauh gitu. Tapi kan kalau misalnya takut terus kayak gitu nanti nggak bakal kemana-mana dong. Iya betul. Tapi kalau misalnya takut, kayak sekarang nggak. Iya, kita kayaknya udah lama nggak hunting tiket murah ya. Iya sih banget. Lupa caranya. Bari, gue nih sebenarnya ini agak mengganggu gue ya kalau orang-orang yang takut keluar negeri karena alasan-alasan ini. Seperti takut naik pesawat karena takut ketinggian dan takut nggak bisa bahasa Inggris. I get annoyed because of this two reason gitu. Menurut lu gimana tuh untuk mensiasatinya kalau memang travelers yang lagi nonton ini emang beneran nggak bisa bahasa Inggris dan memang takut ketinggian, gimana? Kalau nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya nggak menyulitkan aja ya harusnya. Iya benar. Yang penting kuncinya sebenarnya balik lagi ke itinerary sih menurut gue ya Han. Karena gini, kalau gue bikin itinerary itu kadang simple, kadang complicated tuh artinya
Kayak waktu let's say di Jepang itu kan gue juga nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa huruf katakana, bahasa Inggris. Yes, nggak semuanya mereka pintar bahasa Inggris. Kebetulan sistem transportasinya mereka canggih banget, artinya kita bisa download dari sini dan tahu exact jam-jamnya kan. Nah, gue kalau ke negara-negara yang kayak gitu, gue bahkan mencatat nih, misalnya gue mau ke Disneyland di Tokyo, itu kan start jam berapa, gue naik apa, itu udah gue bisa catat tuh di itinerary gue. Jadi gue nggak blank ketika gue sampai stasiun, gue ke arah mana ya. Gue bisa googling tuh sebelumnya, Han. Dan jadi ketika gue googling, dan bagusnya mereka benar-benar schedule-nya emang on time ya. Betul. Dan di sana tuh kan kalau misalnya website di luar ya, terutama yang negara maju kayak gitu kan, mereka bisa nih masuk keluarnya di pintu apa, kemudian belok kanan atau belok kiri itu ada petunjuknya gitu sebenarnya kan. Dan beberapa website luar sebenarnya kadang sudah ditranslate ke Indonesia loh gitu. Jadi sebenarnya nggak menyulit ya, misalnya belok sini belok situ gitu, itu ikutin aja. Iya, ikutin aja. Gue tuh bener-bener ke Jepang kemarin sama anak-anak beneran kita nggak ada yang ngerti bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan gue cuman modal itu. Alhamdulillah kita nggak ada yang tersesat loh, gitu loh. Maksudnya bisa kok, gitu loh, kalau emang mau dijalanin. Jadi kalau urusan bahasa menurut gue sih sebenarnya bukan masalah, ya bukan alasan gitu loh. Nah, kalau masalah takut terbang ya fobia sih sebenarnya. Cuman kalau lo memang nggak berani, lo mau nggak kemana-mana dong. Lagian bisa minum antimo di pesawat. Nah, bener, minum antimo, atau lo misalnya ya udah sih gitu kan, nonton TV pura-pura nggak ngeh gitu gimana. Iya, benar-benar. Bari, ini satu hal yang sebenarnya mengganggu budget. Oleh-oleh. Secara orang Indonesia, you know kan, kalau nggak dikasih oleh-oleh, nanti ngomongin lah apa, nggak enak, kitanya sendiri nggak enak. Tapi kalau bagi yang misalnya travelers yang suka berangkat weekend getaway gitu misalnya, atau sebulan sekali, atau setahun itu bangkrut. Jadi betul. Artinya kalau untuk si oleh-oleh nih, kalau gue sih bukan tipikal yang suka ngasih oleh-oleh, honestly ya. Maksudnya gini, mereka tahu kita sering traveling kan, jadi ya mereka nggak berharap dia akan selalu dikasih. Tapi gue juga akan membeli biasanya di toko oleh-oleh yang emang banyak gitu. Let's say coklat-coklat, permen-permen gitu kan, gitu. Syukur-syukur yang memang ada tulisannya Tokyo, Bangkok gitu kan misalnya. Jadi artinya mereka tahu bahwa bener loh kita dari sini. Tapi kalau misalnya lo harus banget ngasih itu ya, atau memang ada yang pesan jangan lupa ya beliin. Nah itu tuh. Kalau enggak lo nggak gue kasih cuti berikutnya, bos gitu kan. Iya dong, sogokan buat bos. Iya sih, emang penting nggak penting lah ya itu. Ya penting nggak penting. Tapi kan mereka biasanya harus dikasih untuk mengisi hari-hari lo yang kosong kan, mengerjakan tugas-tugas lo sebenarnya. Untuk melancarkan aksi lo berikutnya. Betul sekali. Ada tambahan kesimpulan lagi nggak untuk first timer traveler yang baru mau ke luar negeri gitu? Iya, jadi ya pokoknya gini, lo pastiin negara mana yang lo mau datengin, kemudian lo mau akan ke sana di bulan apa. Jadi pastikan musimnya itu sesuai dengan kondisi keuangan. Maksudnya apakah itu low season atau high season. Jadi menyesuaikan. Kemudian untuk hotel, yaitu tadi sesuai preference, tujuan lo sebenarnya liburan ini mau ngapain sih? Apakah ke tempat senang-senang makan, senang-senang nonton konser, atau cuma sekedar jalan-jalan ke kuil-kuil. Nah itu carilah hotel yang dekat dengan lokasi wisata yang lo inginkan, supaya selain mempermudah waktu juga kan, jadi lo bisa hemat waktu, nggak terlalu jauh dari satu tempat ke tempat lain dengan hotel gitu. Iya, nah dari situ lo juga bisa kan sekalian Google untuk transportasinya gitu. Misalnya kalau naik hotel itu dekat dengan transportasi umum, itu akan sangat membantu daripada lo harusnya taksi ya kan gitu. Jadi kira-kira gitu. Dan terakhir ketika lo beli tiket, carilah pas diskon atau pas lagi travel fair. Benar-benar. Tapi yang pasti nggak ada travel fair ya tahun ini.
Iya, kayaknya nggak ada yang mau beli juga gue rasa, nggak berani tepatnya ya. Duit gue rasa sih udah pada ini tuh gatel, pengen dibuang-buang buat jalan-jalan. Aku semakin banyak nih ilmunya, pasti Travel sudah mengambil ilmu banyak dari episode kali ini. Mbak Ari, makasih banyak infonya. Ya, terima kasih juga loh Hana, aku sudah diundang. Ya. Okay, travelers, thank you for joining us on this trip, and we're looking forward to seeing you soon again. Don't forget to listen my podcast and subscribe my YouTube channel 20 Minutes Travel with Hana. Bye-bye. Bye.